kasih yang telah menyempatkan hadir di acara sosialisasi pentingnya imunisasi. Sebelumnya yang saya hormati selaku Ibu RT di sini yang telah memberikan kita tempat untuk melakukan sosialisasi, dan ibu-ibu bapak-bapak yang telah sempat hadir dalam acara ini. Sebelumnya kami minta maaf atas dadakan kami ke sini untuk memenuhi tugas kami, tugas biologi. Kami dari Sekolah SMA Negeri 4 Cibinong. Sebelum sosialisasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari kelompok 5 biologi masing-masing. Kami dari kelompok 5 biologi 11 MIPA 6. Nama saya Saidin Alitomo. Nama saya Maria Magdalena Sufiana. Nama saya Kilan Fitri Vanila. Nama saya Rizky Alistina. Nama saya Muhammad Ryan Ardeti. Nama saya Muhammad Rifan Jugarsana. Langsung saja kita langsung ke materi sosialisasi pentingnya imunisasi. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang pengertian imunisasi terlebih dahulu. Jadi apa sih imunisasi? Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini adalah pemberian vaksin terhadap sistem rangsang seseorang agar terhindar dari suatu penyakit. Jadi pada bayi itu dia memiliki antibodi yang alami. Antibodi ini disebutkan dengan kekebalan pasif. Nah, antibodi ini berasal dari tubuh seorang ibunya pada saat dalam kandungannya. Antibodi ini tidak akan lama berada di tubuh si bayi sehingga bayi rentan terkena suatu penyakit. Jadi tujuannya dari imunisasi itu adalah membuat seseorang kebal terhadap suatu penyakit. Jadwal pemberian vaksin terhadap seseorang ditentukan oleh penyakit yang ingin dicegahnya. Pemberian vaksin itu hanya sekali, tapi ada beberapa penyakit yang diberikan beberapa kali dan diulang pada usia tertentu. Pemberian vaksin ini diberikan dengan secara disuntik dan dengan tetesan mulut. Jadi di sini saya akan menjelaskan macam-macam imunisasi. Imunisasi rutin di Indonesia itu ada dua, ada imunisasi dasar sama imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar itu dimulai dari umur 0 bulan sampai 9 bulan. Pada umur usia 0 bulan itu yang dikasih itu 1 dosis hepatitis B, dan umur 1 bulan sampai 4 bulan itu dikasih 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Sedangkan usia 9 bulan itu dikasihnya 1 dosis campak atau MR. Sedangkan imunisasi lanjutan itu diberikan pada usia 18 sampai 24 bulan, yaitu 1 dosis DPT, hepatitis B, HIV, dan campak. Nah, pada kelas 1 SD itu dikasih oleh dokter itu, atau pada saat imunisasi itu 1 dosis campak dan DT. Sedangkan kelas 2 SD sederajat itu 1 dosis TB. Mengenai cakupan imunisasi ini, data Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 ini menyebutkan bahwa 91% bayi di Indonesia pada tahun 2017 ini sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Angka ini masih sedikit di bawah perkiraan rencana strategi, yaitu 92%. 19 dari 34 provinsi di Indonesia juga belum mencapai target Rastra ini, yaitu contohnya Papua dan Kalimantan ini menempati tempat terendah dengan capaian kurang lebih dari 70%. Berdasarkan data tersebut juga bahwa hampir 9% atau lebih dari 400.000 bayi di Indonesia tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Perlu diketahui bahwa imunisasi ini tidak memberikan perlindungan 100% kepada anak. Anak yang masih kecil juga tuh bisa terserang penyakit, namun kemungkinannya itu hanya sedikit, yaitu sekitar 5-15%. Hal ini bukan berarti imunisasi yang diberikan itu gagal, tetapi memang perlindungan imunisasi itu cuma sampai 80-95%. Efek samping imunisasi. Jika anak Anda mengalami imunisasi, jadi efek sampingnya itu yang pertama adalah demam ringan dan hingga demam tinggi, terus nyeri dan bengkak pada area bekas suntikan, dan agak rewel. Jika anak Anda mengalami efek samping tersebut, Anda dapat mengobresnya dengan air hangat dan memakaikannya baju yang tipis atau diselimuti. Jika anak Anda mengalami demam selama 4 hari, Anda dapat membawanya ke dokter. Namun, jika
jika anak Anda mengalami demam yang sangat tinggi, Anda dapat mengonsultasikannya ke dokter dan lebih sering memberikannya ASI disertai dengan nutrisi tambahan dari buah dan susu. Bila kondisinya tidak membaik, perlu konsultasi berlebih dengan dokter. Hal ini mencegah timbulnya reaksi berbahaya yang dapat disebabkan oleh pemberian vaksin rubella. Nah, kan tadi udah dijelasin nih Bu, apa pengertian dari imunisasi dan pentingnya imunisasi. Nah, di sini kami bertiga sekarang mau ngasih tahu apa namanya vaksin dari imunisasi itu sendiri. Jadi kan pengertian imunisasi kan untuk menjaga kekebalan tubuh bayi terhadap virus. Jadi kita kan ngasih vaksinnya pengertiannya. Yang pertama ada vaksin hepatitis B. Hepatitis B ini diberikan kepada bayi setelah lahir sampai usia 1 bulan. Nah, sebelum disuntikannya vaksin hepatitis B ini, si bayi disuntikan dulu vitamin K agar bayi itu disuntikan vitamin K. Setelah 30 menit disuntikan vitamin K, barulah si bayi disuntikan vaksin hepatitis B. Biasanya vaksin hepatitis B ini mengakibatkan efek samping seperti gatal-gatal, kemerahan pada kulit, bahkan sampai pembekakan pada wajah. Yang kedua ada vaksin polio. Vaksin polio merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus si polio. Penyakit ini biasanya menimbulkan sesak napas, kelumpuhan, bahkan kematian. Jadi di sini kalau misalnya ibu-ibu punya anak bayi yang baru lahir, segeralah untuk imunisasi karena bayi ini sangat rentan terhadap penyakit. Imunisasi polio pertama kali diberikan pada saat anak usia lahir, usia sampai 1 bulan. Kemudian vaksin kembali diberikan secara rutin 2-4 bulan. Untuk penguatannya lagi, vaksin dapat diberikan kembali pada anak usia 18 bulan atau usia 1 tahun 6 bulan. Efek samping dari vaksin polio ini biasanya akan mengalami demam tinggi 39 derajat tapi efek samping yang demam 39 derajat ini jarang terjadi. Yang pada umumnya efek sampingnya yaitu susah menelan makan, susah bernafas, kemerahan, sampai pembekakan pada wajah. Yang ketiga yaitu ada vaksin BCG atau Basil Chalmette-Guer. Yang ini diberikan untuk mencegah perkembangannya penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis ini sendiri menyerang pada paru-paru manusia. Tuberkulosis menyerang pada paru-paru manusia yang menyebabkan sesak napas dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa vaksin paru-paru ini hanya diberikan 1 kali pada saat bayi dilahirkan sampai usia 2 bulan. Apabila sampai 3 bulan tidak disuntikan oleh vaksin Basil Chalmette-Guer ini, maka si dokter itu akan, sebelum disuntikan itu, si dokter akan menguji tes tuber kulit atau mengecek bahwa si bayi ini sudah terkena infeksi tuberkulosis yang menyerang paru-paru atau belum. Apabila sudah disuntikan, efek sampingnya yaitu bekas suntikan si vaksin Basil Chalmette-Guer ini akan menimbulkan bisul yang berkepanjangan yaitu 2-6 minggu. Si bisulnya nanti ini bisa bernanah dan akan pecah sendiri. Jadi kalau ibu-ibu udah vaksin Basil Chalmette-Guer terus ada bisul di tempat bekas penyuntikan, itu jangan diapa-apakan sampai usia 2-6 minggu akan pecah sendiri dan akan mengakibatkan peradangan kulit yang akan sembuh dengan sendirinya. Dan vaksin ini akan menimbulkan dan efek sampingnya seperti anafilaksi yang sangat jarang terjadi. Yang ketiga yaitu ada vaksin difteri, pertusis, dan tetanus. Merupakan vaksin gabungan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri merupakan kondisi serius yang menyebabkan sesak napas pada manusia, paru-paru basah, dan gangguan jantung, bahkan kematian. Tidak jauh berbeda dengan difteri, pertusis, atau batuk rejang, adalah penyakit batuk parah yang dapat memicu gangguan pernapasan
paru-paru basah atau nama kedokterannya pneumonia, bronkitis, kerusakan otak, sampai kematian. Sedangkan tetanus adalah penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kejang, kaku otot, sampai kematian. Pemberian vaksin difteri, pertusis, dan tetanus ini harus dilakukan 4 kali secara rutin pada anak usia 2, 3 bulan sampai 4 bulan. Itu harus rutin. Dan sebagai penguatan vaksin dari untuk mencegah difteri, pertusis, dan tetanus ini dapat dilakukan pada usia bayi 18 bulan sampai 10 sampai 12 tahun. Efek samping yang dimunculkan setelah disuntikannya vaksin difteri, pertusis, dan tetanus ini akan menyebabkan radang nyeri, tubuh kaku, serta infeksi. Yang kelima, ada vaksin Haemophilus influenza tipe B. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri yang dapat memicu kondisi berbahaya seperti meningitis, radang pada selaput otak, pneumonia sama paru-paru basah, dan septic aritis, radang sendi, serta perikarditis, radang pada lapisan pelindung jantung. Imunisasi Haemophilus influenza tipe B ini juga dapat menimbulkan efek samping antara lain demam, diantaranya di atas 39 derajat Celcius, diare, dan nafsu makan. Jadi vaksin ini bergunanya sebagai mencegah dari virus-virus yang menyerang dari si bayi, karena si bayi baru lahir akan rentan terkena penyakit. Jadi si virus ini mencegah terjadinya infeksi. Apabila sudah terinfeksi, maka vaksin ini sudah tidak berguna lagi, harus dibawakan ke dokter. Selanjutnya merupakan vaksin kombinasi untuk mencegah campak, kundangan, dan rubella. Nah, nama lain dari rubella itu adalah campak Jerman. 3 kondisi tersebut merupakan infeksi virus yang lumayan serius dan dapat menyebabkan komplikasi berbahaya seperti meningitis, pembengkakan otak, hingga tuli atau hilang pendengaran. Nah, vaksin MMR diberikan saat anak berusia 15 bulan. Kemudian diberikan lagi pada saat anak berusia 5 tahun sebagai penguatan. Dan vaksin imunisasi MMR dilakukan dalam jarak minimal 6 bulan dengan imunisasi campak. Vaksin MMR dapat menyebabkan demam lebih dari 39 derajat Celcius. Nah, terus juga ada efek samping lainnya yang dapat muncul adalah reaksi alergi seperti gatal, gangguan dalam bernafas atau menelan, serta bengkak pada wajah. Kemudian ada vaksin PCV atau pneumococcus, diberikan untuk mencegah pneumonia, meningitis, dan septicemia yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pemberian vaksin harus dilakukan secara berangkai, yaitu saat anak berusia 2, 4, dan 6 bulan. Selanjutnya pemberian vaksin kembali dilakukan saat anak berusia 12-15 bulan. Efek samping yang mungkin timbul dari imunisasi PCV antara lain adalah pembengkakan dan kemerahan pada bagian yang disuntik yang disertai demam ringan. Selanjutnya ada vaksin rotavirus. Imunisasi ini diberikan untuk mencegah diare akibat infeksi rotavirus. Vaksin rotavirus diberikan 3 kali, yaitu saat bayi berusia 2, 4, dan 6 bulan. Sama seperti vaksin yang lain, vaksin rotavirus juga menimbulkan efek samping. Pada umumnya, efek samping yang muncul tergolong ringan seperti diare ringan dan anak menjadi rewel. Selanjutnya ada vaksin influenza, diberikan untuk mencegah flu. Vaksin ini bisa diberikan pada anak berusia 6 bulan dengan frekuensi pengulangan 1 kali setiap tahunnya hingga umur 18 tahun. Efek samping imunisasi influenza antara lain demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan sakit kepala. Nah, pada kasus yang jarang, efek samping yang dapat muncul meliputi sesak napas, sakit pada telinga, dada terasa sesak, atau mengi. Kemudian ada vaksin tifus. Vaksin ini diberikan untuk mencegah penyakit tifus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Pemberian vaksin tifus dapat dilakukan saat anak berusia 2 tahun dengan frekuensi pengulangan tiap 3 tahun hingga usia 18 tahun. Meskipun jarang, vaksin tifus dapat menimbulkan sejumlah efek samping seperti diare, demam, mual, dan muntah, serta kram perut. Dan selanjutnya ada hepatitis A. Sesuai namanya, imunisasi ini bertujuan untuk mencegah hepatitis A, yaitu penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi virus.
Hepatitis A harus diberikan 2 kali pada rentang umur usia 2 sampai 18 tahun. Suntikan pertama dan kedua harus berjarak 6 bulan 1 tahun. Vaksin hepatitis A dapat menimbulkan efek samping seperti demam dan lemas. Efek samping lainnya yang tergolong jarang meliputi yaitu gatal-gatal, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Varicella. Vaksin ini diberikan untuk mencegah penyakit cacar air yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Imunisasi varicella dilakukan pada usia sekitar 1-18 tahun. Bila vaksin ini diberikan pada usia di atas 13 tahun, vaksin ini diberikan dalam 2 dosis dengan jarak sekitar minimal 4 minggu. 1 dari 5 orang anak yang diberikan vaksin varicella mengalami nyeri dan kemerahan pada area yang disuntik. Vaksin varicella dapat juga menimbulkan ruam kulit, tetapi efek samping ini terjadi sekitar 1 dari 10 orang anak. HPV. Vaksin HPV diberikan kepada remaja perempuan untuk mencegah kanker serviks yang umumnya disebabkan oleh virus human papillomavirus. Vaksin HPV diberikan 2-3 kali mulai usia 10 hingga 18 tahun. Umumnya vaksin HPV menimbulkan efek samping berupa sakit kepala serta nyeri dan kemerahan pada area bekas suntikan. Akan tetapi efek samping yang tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Pada kasus yang jarang penerima vaksin HPV dapat mengalami demam, mual, gatal atau mumet di area bekas suntikan. Dan ada juga Japanese encephalitis. Japanese encephalitis atau disingkat JE adalah infeksi virus pada otak yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Pada umumnya JE hanya menimbulkan gejala ringan seperti flu, tetapi pada sebagian orang JE dapat menyebabkan demam tinggi, kejang, hingga kelumpuhan. Vaksin JE diberikan mulai usia 1 tahun, terutama bila tinggal atau berpergian ke daerah endemis. Vaksin dapat kembali diberikan sekitar 1-2 tahun berikutnya untuk perlindungan jangka panjang. Dengue. Imunisasi dengue dilakukan untuk mengurangi resiko demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Vaksin dengue diberikan 3 kali dengan interval 6 bulan pada usia 9 hingga 16 tahun. Dari virus yang masuk, bukan untuk menyembuhkan virus yang masuk ke dalam si bayi. Jadi kalau misalnya sudah terinfeksi oleh tadi kayak polio, dengue, meningitis, tuberkulosis, itu harus segera dibawa ke dokter yang lebih profesional atau dokter spesialisnya. Nah, tadi sudah disebutkan dari pengertiannya sudah, vaksinnya sudah, jenis-jenisnya sudah, efek samping dari vaksinnya sudah. Apa di sini ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kami? Barangkali ada yang kurang jelas, ibu-ibu ingin bertanya pada kami. Itu yang tentang apa itu? Tempo itu untuk demam berdarah apa? Untuk Imunisasi apa itu? dia untuk mengurangi resiko demam berdarah. Ada lagi? Kalau misalnya sudah tidak ada, kami harap semoga apa yang kami terangkan ini jadi bermanfaat. Terima kasih atas bersedianya Ibu RT untuk memberikan tempat kepada kami untuk mensosialisasikan imunisasi ini sebagai tugas kami memenuhi tugas biologi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.